Halo semuanya, di sini aku akan membacakan tarot untuk kalian ya. Aku di sini akan mengambil tema tentang apa sih yang kalian harapkan dari hubungan ini. Ya, pembacaan ini bersifat general, jadi aku tidak terpaut pada zodiak, tapi bisa pada semua orang. Dan karena ini pembacaannya general, bisa saja energinya itu terbolak-balik dan bisa juga energinya eh tidak sama ceritanya dengan kamu ya. Jadi eh jangan terlalu dipusingkan ya. Kalau memang ini ceritanya kalian paham, mungkin ini energi kalian, tapi kalau kalian tidak paham dengan ceritanya, mungkin ini bukan energi kalian yang tertarik. Karena ini aku tentang apa sih yang kalian harapkan dari hubungan ini, jadi kalian bisa fokuskan pada cerita kalian atau pada seseorang ya yang ingin kalian kepoin ceritanya gitu ya, atau orangnya. Boleh kalian fokuskan sambil aku mencapel kartunya. Kalau misalkan di pembacaan kali ini ada pesan-pesan baik, bisa kalian ambil pesannya, tapi kalau misalnya ceritanya atau pesannya ada sesuatu yang buruk, bisa kalian jadikan antisipasi ya. Dan kalau resonate silahkan diaminkan, tapi kalau misalkan ini tidak resonate ya udah tidak usah dipaksakan, karena sesuatu yang dipaksakan itu tidak baik. Oke, ceritanya adalah apa yang kalian harapkan dari hubungan ini. Ini bisa ceritanya hubungan percintaan, bisa juga hubungan pekerjaan ya. Oke, aku akan mulai. Kartu yang keluar pertama kali adalah Two of Pentacles. Kamu memang benar-benar bimbang pada hubungan ini. Kamu masih belum tahu ya arah pastinya seperti apa. Karena hubungan ini masih terlihat belum pasti. Masih ya naik turun gitu ya. Di sini berhubungan dengan orang banyak. Bisa jadi ini tentang karir kalian atau rekan bisnis kalian. Jadi hubungannya dengan rekan bisnis kalian ya, itu. Tapi juga oke, kita lihat apakah ada hubungan percintaan di sini. Oke, ini lebih ya. Kalau untuk sekarang terbacanya itu lebih ke bisnis ya. Bisnis. Karena ada The High Priestess. Jadi kamu tahu ya, tahu banget bisnis ini atau apa yang kamu kerjakan ini bersama rekan bisnis kalian. Bisnis ini memang penuh dengan apa ya, sikut menyikut atau pesaing ya, banyak pesaing ya, sehingga kalian di sini harus bisa menonjolkan sesuatu yang beda dari pesaing-pesaing kalian. Tuh, The Hangman. Kalian di sini harus bisa memiliki sesuatu suatu poin yang bisa kalian jual berbeda dari pesaing-pesaing kalian. Oke, King of Cups ya. Di sini kalian memang harus untuk melakukan segera tindakan agar kalian di sini tidak menyesal. Oke. Akan ada kedatangan perayaan atau party ya, perayaan atau celebration bersama rekan-rekan kerja kalian ya. Karena di sini ada yang kalian dapatkan, ada yang kalian bisa untuk disyukuri ya. Ada sesuatu yang bisa kalian syukuri dalam hal
pengambilan keputusan ataupun dari hasil yang kalian kerjakan. Ada Queen of Pentacles. Nah, nampaknya datang suatu pundi-pundi uang, keuangan ya. Keuangan kalian akan segera datang. King of Swords. Ya. Ini dari hasil kerja keras kalian dalam mengambil keputusan. Oke. Aku rasa kalian memang agak lebih bingung ya, karena bisnis ini kan agak naik turun gitu ya. Jadi kalian masih bimbang dengan situasi ini. Apakah kalian masih bisa terus lanjut pada kinerja ini bersama rekan-rekan kerja kalian? Seperti itu. Oke. Akan datang orang baru. Ya, entah itu rekan kerja baru atau investor baru, seperti itu ya. Intinya ini orang baru di hubungan pekerjaan kalian gitu, atau bisnis kalian, karir kalian gitu ya. Oh, nampaknya orang ini adalah orang yang pernah berbisnis juga dengan kalian, orang yang kalian kenal. Bisa jadi ini dari circle kalian, atau mungkin dia teman sekolah kalian gitu ya, teman kuliah kalian, atau orang yang memang ini intinya orang dari masa lalu. Intinya orang ini pernah berhubungan juga dengan kalian. Oke, orang ini pernah bukan berbuat salah ya, intinya dia membuat masalah, berbuat masalah sama membuat masalah sama ya. Intinya dia pernah membuat dia pernah bermasalah dengan hukum gitu ya. Entah ini juga ada hubungannya dengan kamu, masalah hukum ini, ataupun tidak, tapi aku rasa sih tidak ya. Dia ini pernah berurusan dengan hukum. Oke. Dia segera datang loh. Dia di sini segera datang loh ya. Dia akan menawarkan, aku rasa di sini dia akan menawarkan investasi untuk kalian atau modal untuk kalian. Dan di sini ini menggiurkan ya. Menggiurkan karena dia memberikan modal yang cukup tinggi untuk kalian gitu ya. Oke, tapi di sini kalian masih bingung ya. Kalian masih bingung karena dia pernah terjerat oleh hukum gitu, masalah hukum. Jadi kalian masih agak kayak iya kayak enggak gitu ya, masih bingung ya. Tapi kalau tidak kalian ambil ini modal besar ya, tapi kalau kamu ambil, kalian takut ya, karena dia ada hubungannya dengan hukum. Entah dia dulu itu terkena hukum karena apa namanya, sebuah penipuan. Tiba-tiba aku kepikiran seperti itu ya, penipuan seperti itu tuh kan, The Chariot ya. Dia dia memang kayak berhubungan dengan hukum itu tentang penipuan uang atau pencucian uang atau membawa layar uang nasabah gitu, semacam itu. Jadi di sini kalian masih memikirkannya dulu ya, memikirkannya dulu apakah kalian akan menerima tawaran investasi dia ini ya. Tuh, Strength ya, kalian masih ragu pada orang ini. Emperor. Oke. Dia cukup tegas orangnya. Dia cukup kuat untuk mempengaruhi kamu ya. Dia memang memberikan tawaran yang cukup menggiurkan di sini. Ya, dia akan bicara secara logika dan rasional sehingga kamu bisa terikat olehnya. Oke, di sini kamu memang orang yang bekerja keras ya, orang yang tidak pilih-pilih siapa rekan kerja kalian, tapi di sini kalian berpilih-pilih pada prospek
orang itu atau riwayat orang itu bekerja gitu. Kayak seperti ini kan, orang ini pernah berurusan dengan hukum, makanya kalian masih mewanti-wanti. Tapi kalau misalnya tentang pekerjaan apa, selagi itu baik pekerjaannya, tidak berurusan dengan hukum, kalian lakoni. Tuh, di sini kalian bisa disebut juga orang yang cukup mapan, gitu ya. Intinya punya berpenghasilan yang cukup besar di sini. Tuh, di sini kalian juga memang orang yang giat bekerja ya. Oke. Kalian di sini memang masih bimbang untuk menentukan pilihan ini terhadap orang ini. Oh, hati-hati ya. Page of Cup. Kemudian keluar lagi The Tower. Page of Cup. Page of Cup ini yaitu tawaran orang, ya, tawaran orang. Nah, tapi di sini ada tower, hati-hati. Ya, karena dia punya riwayat bisnis yang berhubungan atau terikat atau ya intinya dia pernah terjerat hukum. Jadi harus hati-hati kalian ya. Di sini sudah diberikan petunjuk bahwa ada the tower yang akan datang. Hati-hati. Ya, mungkin itu apa riwayat yang dulu pernah dia yang terjerat dengan hukum ini bisa akan terjadi lagi kepada kamu gitu. Mungkin dia akan memberikan modal yang besar, tapi ternyata dia akan memberi mengulang kembali kisah penipuan keuangan kalian gitu ya. Hati-hati. Nah, sudah ada the tower, keluar lagi death ya, tapi di sini kalian akan lebih paham kok itu dengan situasinya. Dari situasi yang akan membuat kalian pusing ini, kalian akan lebih paham lagi. Tapi ya hati-hati, berarti ini kan aku rasa kamu akan benar-benar disentil oleh Maha Kuasa. Intinya disentil tuh kalian akan diberikan ujian yang cukup berat yang membuat kalian pusing, membuat kalian akan stuck untuk bingung melakukan sebuah tindakan gitu ya. Tapi di sini akan ada death. Ya, akan adanya perubahan. Kalau misalnya di sini ada the tower keluar, kemudian death keluar, berarti memang ini sebuah pelajaran untuk kalian. Gitu. Ya, hati-hati. Dan kamu akan memulai kembali hubungan kamu yang baik. Nah, aku rasa di sini berarti kamu kalau cerita dari 3 kartu ini keluarnya seperti ini, kamu menerima loh tawaran orang yang baru ini. Ya, tawaran orang yang baru ini. Jadi kamu menerima investasinya, akhirnya kamu terkena masalah lagi, masalah yang sama. Tuh. Ya. Masalah yang sama. Tapi di sini ya ketika kamu sudah bisa menyelesaikan masalah ini, kamu akan lebih paham lagi tentang bisnis gitu ya. Kamu akan lebih hati-hati lagi dalam berpartner kerja gitu. Jadi apa sih niatan dia untuk atau kamu ya dalam hubungan ini tuh ya itu ya, aku rasa kamu di sini memang ingin meningkatkan finansial kamu. Kamu nampaknya di sini juga seorang pebisnis dan kamu memiliki karyawan. Kamu akan bahagia, akan mendapatkan suatu finansial yang cukup besar dan kamu akan merayakannya bersama karyawan tetap kamu di kantormu. Kemudian akan ada seseorang yang akan menawarkan, entah itu dia investor atau menawarkan perluasan pekerjaan terhadap kamu. Ternyata kamu di sini ditipu. Gitu ya. Ini akan cukup membuatmu pusing, membuatmu jelimet gitu ya. Dan kamu akan stuck terhadap situasi ini. Dan untuk masalah itu akan terselesaikan atau tidak, tapi aku rasa di sini kamu mendapatkan suatu karmanya ya. Kamu akan mendapatkan suatu pelajarannya dan kamu di sini akan lebih hati-hati lagi terhadap
orang-orang yang berinvestasi ataupun kamu akan berinvestasi terhadap orang. Di sini kamu akan menjadi pribadi yang lebih baru lagi ya, karena ada the Tower, ada Death, ada the Fool, kemudian ada Knight of Wands. Kamu akan lebih menjadi orang yang apa namanya, punya jiwa baru lagi ya di sini, dan kamu akan bergerak kembali untuk memperbaiki usahamu ya. Di sini intinya kamu akan terus lanjut lagi untuk meniti karirmu lagi gitu ya. Aku rasa memang ini tidak akan hancur banget ya, karena di sini ada Knight of Wands. Atau mungkin kalau misalkan ini merosot gitu ya, kamu akan kembali bangkit untuk menaikkan lagi karirmu ini gitu. Jadi kamu tidak akan benar-benar yang jatuh banget ya, walaupun tinggal sedikit lagi usahamu itu akan benar-benar habis, tapi kamu di sini akan memulainya untuk bangkit kembali. Itu akan meniti kembali karirmu gitu ya. Aku rasa seperti itu ceritanya. Jadi hubungan, apa sih inginnya hubungan kamu ini? Ya, apa yang kamu harapkan dari hubungan ini, yaitu kamu ingin meningkatkan finansial, tapi hati-hati, ternyata orang ini tuh memiliki riwayat berbisnis yang buruk. Dia pernah terikat oleh hukum gitu ya, dan ini pun akan terjadi padamu. Hati-hati ya, karena kartu terakhir ini aku anggap ini adalah saran atau perbaikan untukmu ya. Ya, gitu. Oke. Sekian dulu deh pembacaan aku untuk kamu tentang cerita ini. Apa yang kamu harapkan dari hubungan ini? Ini tentang, aku rasa tentang karir pekerjaan ya. Oke. Zodiak yang lebih dominan di sini, yang terpaut pada cerita ini, aku rasa itu ada Scorpio, kemudian Aries, Leo, dan Sagittarius, Capricorn, Taurus, dan Virgo. Oh, ini juga ada Sword ya, ada Aquarius, Gemini, dan Libra. Tapi aku rasa ini ada semua sih, ada Pentacles juga. Nah ya, Capricorn, Taurus, dan Libra. Kemudian ada Cups ya, tadi ada Cancer, Scorpio, dan Pisces. Terus juga ada Wands ya, ada Aries, Leo, Sagittarius. Juga ada Sword, berarti semua 12 zodiak ada semua ya. Tuh. Aquarius, Gemini, dan Libra. Dan yaitu tadi yang dominan juga ada Cancer. Ya. Cancer, kemudian ada Scorpio. Apalagi nih? The Emperor, Aries ya. Oh, ada The Lovers juga, ada Gemini. Ada Justice. Ya, ada Libra. Oh, aku tadi lihat ada ini ya, Strength. Ada Leo. Oke. Yang kuat ya. Jadi yang kuat itu ada Leo, Libra, kemudian ada Gemini, kemudian Aries, kemudian ada Scorpio, dan ada Cancer. Oke. Tapi dari berapa nih? 1, 2, 3, 5 ya, 6 zodiak yang lebih dominan ini tidak juga menutup kemungkinan pada zodiak-zodiak yang lain. Itu bisa jadi zodiak kamu ataupun zodiak dia yang berhubungan dengan kamu. Oke, sekian dulu ya pembacaan aku untuk kamu. Jika ini resonate, silahkan diambil yang baik-baiknya. Kalau ini belum resonate, ya udah tidak usah dipaksakan. Salam sehat untuk kalian semua dan bye-bye.